ibadat syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Selamat pagi sahabat GPIB. Kita bertemu kembali dalam program Morning Call bersama saya Pendeta Emeritus Sarjo Pirits Parinusa. Baiklah, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami dimampukan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan beriman. Dalam nama Yesus Tuhan adalah firman hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan sabda Bina Umat pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 40 yang menyatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, di dalam persekutuan dan pelayanan kita, sering kita mendengar berbagai kesaksian dari orang-orang yang memutuskan untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Memang secara umum orang Kristen termasuk ibu bapak, saudara-saudara dan saya menerima dan percaya kepada Yesus karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para misionaris atau penginjil yang berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Tetapi ada juga orang yang menerima dan percaya Yesus karena mengalami kesaksian mujizat, misalnya saja ia mengalami kesembuhan dari sakit, penyakit, atau penderitaan yang berat. Tetapi tidak sedikit juga yang tertarik melihat kesaksian hidup orang Kristen yang menghadirkan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Dengan kata lain, kesaksian hidup Kristiani yang merupakan pintu terbuka bagi orang lain untuk masuk, datang, mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, nats pembacaan kita hari ini tidak terpisahkan dari ayat-ayat sebelumnya, memaparkan perjumpaan dan percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur Yakub di kota Sikar. Dalam perjumpaan dan percakapan itu, Yesus menawarkan air hidup kepadanya.
air merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan yang sangat vital bagi manusia, bagi makhluk lain dan alam sekitarnya. Tidak ada air kita akan mengalami kehausan, kekeringan, bahkan juga dapat membawa kematian. Itulah sebabnya ketika Yesus menawarkan tentang air hidup, awalnya dengan bangga dan merasa pasti, perempuan Samaria itu bersikeras atau bersikukuh dengan pandangannya bahwa air yang berada dalam sumur peninggalan atau warisan Yakub nenek moyang mereka tidak akan kering atau cukup memenuhi kebutuhan hidup anak cucu turun-temurun serta ternak-ternaknya. Lagi pula perempuan Samaria itu belum mengenal siapa orang yang berbicara dengan dirinya. Sehingga dia bertanya, apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan air untuk menghidupi kaumnya? Dia juga belum memahami atau mengerti apa yang dimaksud dengan air hidup yang ditawarkan Yesus kepadanya. Tuhan Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria ini bahwa ketergantungan hidup manusia tidak cukup dari air yang didapatkan dari turun-temurun, melainkan air yang membawa manusia kepada hidup yang kekal. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, Wahyu 21 ayat 6 dan Wahyu 22 ayat 1 menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah mata air kehidupan. Ia datang ke dalam dunia ini untuk menghadirkan karya keselamatan Allah, menebus, membasuh, mengampuni dosa kita manusia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ia juga memberikan kesejukan dan kelegaan bagi setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, serta menganugerahkan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Tuhan Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria ini sedang mengalami beban berat dalam hidupnya karena mengalami atau karena moralnya tidak terpuji atau hidup di dalam dosa. Bayangkan, ia bukan hanya pernah menikah 5 kali, tetapi saat itu juga dia tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Istilah sekarang kumpul kebo. Di sini Yesus tidak bermaksud untuk membuka aib dan menghakimi perempuan Samaria itu. Memang Yesus tidak setuju dengan apa yang dilakukannya. Tetapi bagi Yesus, manusia itu begitu penting, begitu berharga apapun keadaannya, sehingga mereka harus diselamatkan. Itulah yang dilakukan Yesus melalui perjumpaan dan percakapan dengan perempuan Samaria itu. Dan bagi perempuan Samaria itu sendiri, peristiwa perjumpaan, percakapan, bahkan penjelasan yang Yesus sampaikan kepadanya menjadi sebuah kesaksian, sebagaimana yang dia katakan di dalam ayat 39. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Selanjutnya, pengalaman yang berharga itu ia menceritakan kepada kaumnya, yaitu orang-orang Samaria. Nampaknya berdampak positif, sehingga kaumnya juga menginginkan untuk berjumpa dengan Yesus dan bersedia belajar daripadanya. Dalam ayat 40 dikatakan, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka 2 hari lamanya. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, sebagai gereja, baik secara pribadi dan persekutuan orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk menerima kasih karunia Allah, anugerah keselamatan Allah,
tetapi kita juga diutus untuk meneruskan karya keselamatan Allah, kasih karunia Allah, menyampaikan kabar baik Injil Kristus dimanapun kita hidup dan berada. Sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan Samaria, kesaksiannya berdampak positif, menghasilkan buah. Banyak orang datang percaya kepada Yesus. Sahabat GPIB, bersaksi memberitakan kabar baik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk puji-pujian, dalam bentuk sendera tari, drama, pengajaran, pemberitaan firman, dan sebagainya. Di era digital saat ini, melalui kanal YouTube, kita melihat sudah banyak orang para teolog, baik pendeta, penginjil, bahkan kaum awam bersaksi dalam bentuk verbal, memberitakan firman Tuhan yang berisi pengajaran, berisi pengetahuan Alkitab, agar kita yang mendengarnya, iman kita semakin bertumbuh, dan pengetahuan kita tentang firman Tuhan semakin bertambah. Bahkan sejak pandemi hingga saat ini, jemaat beribadah di gedung gereja maupun di rumah, mengikuti melalui live streaming. Gereja sebagai institusi menggunakan teknologi informasi, bersaksi dalam bentuk peribadahan. Semuanya itu merupakan bentuk-bentuk kesaksian secara verbal. Namun tidak kalah pentingnya, kesaksian yang bersifat non-verbal, melalui sikap dan perilaku hidup yang menghadirkan, merefleksikan, mengaktualisasikan ajaran dan keteladanan hidup Yesus, menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kesaksian hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kesaksian hidup yang demikian sesungguhnya lebih mengena, lebih dirasakan, lebih berkesan bagi orang lain, sehingga oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, orang lain termotivasi, tergerak hati untuk datang belajar akan firman Tuhan, kemudian percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Oleh karena itu, selama Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup, kekuatan dan kesehatan, marilah dengan sukacita dan ketulusan hati kita harus bersaksi, memberitakan kabar baik, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal, di dalam pelayanan dan persekutuan, serta menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Agar banyak orang mau datang belajar tentang firman Tuhan, kemudian mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta mereka diselamatkan. Demikian pula sahabatku, kesaksian atau kabar baik yang kita beritakan tentunya bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau popularitas diri, melainkan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami renungkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami, sehingga diri kami ada kerinduan untuk terus bersaksi tentang Kristus Yesus, baik lewat kata-kata, pikiran, dan terutama perilaku hidup kami yang boleh menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Agar supaya banyak orang mengenal Yesus dan percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah kegiatan morning call yang baru saja kita lakukan. Saya mengucapkan selamat beraktivitas dalam tugas kerja kita. Biarlah kita menjadi
bersaksi lewat setiap kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasih-Mu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Pujilah Dia di atas tahta yang mulia, puji Dia segala yang bernafas. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and like.